Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-qurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala amarna bittaqwa. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Ibadallah, setelah puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam telah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di atas mimbar yang berbahagia ini, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, saya selaku khatib berwasiat kepada diri saya pribadi dan segenap kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa merupakan jima'u kulli khair, kumpulan dari segala macam bentuk kebaikan. Siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan kebaikan, baik kebaikan hidupnya, kebaikan rumah tangganya, kebaikan usahanya, kebaikan bisnisnya, bahkan kebaikan masyarakat, bangsa dan negaranya, kuncinya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman dan takwa, jangan mimpi kita akan meraih kebaikan di dunia, apalagi kebaikan di akhirat. Ibadallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap Jumat kita selalu diingatkan oleh khatib untuk senantiasa fattaqullah, bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Ibadallah. Takwa dalam arti melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan salat, kita salat. Allah perintahkan puasa Ramadan, kita puasa Ramadan. Allah perintahkan kita bayar zakat bagi yang mampu, keluarkan harta kita, saudara. Allah perintahkan kita untuk haji bagi yang mampu, berangkat haji bagi yang mampu. Dan Allah melarang kita daripada pelacuran, perjudian, perzinahan, kemungkaran, kemusyrikan, korupsi. Maka stop, jangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan segala macam larangan-larangan Allah, itulah kita termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang senantiasa menjaga iman takwanya. Ibadallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa urgensi takwa dalam kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, saudara? Allah berfirman, faqala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Tegas Allah mengatakan, ibadallah, walau anna ahlal qura, andaikan satu penduduk negeri, penduduknya amanu wattaqau,
beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakat. Pasti Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan untuk mereka, ibadah Allah. Minas sama'i wal ard, baik keberkahan yang datangnya dari langit maupun keberkahan yang datangnya dari bumi, saudara. Subhanallah, ini janji Allah. Kalau Allah sudah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyalahi daripada janji-janjinya, ibadah Allah. Andaikan satu penduduk negeri, penduduknya beriman, bertakwa kepada Allah, Allah pasti berkahi negeri tersebut. Yang berumah tangga, Allah akan berkahi rumah tangganya. Yang berbisnis, Allah berkahi bisnisnya. Yang dia dalam pemerintahan, Allah akan berkahi pemerintahannya. Manakala beriman, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan Allah akan berkahi segala macam halnya, saudara. Allah berkahi sumber daya alamnya, lautnya, saudara, hutannya, dan aneka ragam sumber daya alam lainnya. Ini janji Allah. Tapi sayang sejuta sayang. Sayang seribu sayang, saudara. Walakin kadzabu. Tapi ternyata penduduknya tidak beriman kepada Allah. Tidak melaksanakan hukum Allah. Malah mendustakan ayat-ayat Allah. Melakukan aneka ragam kemungkaran, kezaliman, saudara, kemaksiatan. Maka apa yang Allah berikan? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami ambil mereka, kata Allah. Kami siksa mereka, kami azab mereka atas apa yang telah mereka perbuat, ibadah Allah. Subhanallah. Ini janji Allah. Yang pertama, kalau kita melaksanakan iman takwa kepada Allah, Allah berikan keberkahan untuk kita. Tapi kalau kita tidak melaksanakan hukum Allah, berbuat kemungkaran, berbuat kemaksiatan, kezaliman merajalela, bahkan dipertontonkan di depan mata saudara, maka bukan berkah yang Allah turunkan, tapi musibah bertubi-tubi menimpa kita punya negeri, ibadah Allah. Wa sadaqallahul azim, dan betul apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bangsa Indonesia, bangsa yang kaya, tapi kenapa kita masih menjadi masyarakat yang miskin, yang tertinggal, saudara? Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, ibadah Allah. Maka evaluasikanlah, apakah iman dan takwa ada dalam lubuk hati kita, saudara? Sudahkah kita menjadi suami yang beriman bertakwa? Sudahkah kita menjadi masyarakat yang beriman bertakwa? Sudahkah kita menjadi pejabat-pejabat yang beriman bertakwa kepada Allah? Sudahkah kita menjadi aparat negara yang beriman bertakwa kepada Allah? Karena kalau kita beriman bertakwa kepada Allah, mustahil Indonesia akan hancur seperti ini, ibadah Allah. Hancur akidahnya. Berapa banyak penodaan agama di Republik Indonesia ini, ibadah Allah. Hancur tatanan hukumnya, saudara. Hukum bisa dibeli, hukum bisa direkayasa, hukum bisa dirubah. Maka hati-hati kalau pejabat berkolaborasi, penguasa berkolaborasi dengan pengusaha, maka korbannya rakyat, saudara. Kalau penguasa dan pengusaha sudah berkolaborasi di dalam kemaksiatan, di dalam kemungkaran, maka korbannya rakyat, ibadah Allah. Oleh karena itu umat Islam harus bangkit. Tidak boleh kita biarkan kezaliman seperti terus-menerus, saudara. Kalau betul cinta kepada Indonesia, cinta kepada NKRI, selamatkan. Jangan jatuh NKRI ke tangan mereka-mereka yang haus dengan kekuasaan, yang rakus dengan kekuasaan, ibadah Allah. Dan jangan berikan peluang kepada mereka yang nanti kalau mereka menjabat akan merusak hukum agama dan hukum negara, ibadah Allah. Rebut kekuasaan harus di tangan umat Islam, di tangan orang-orang yang jujur, di tangan orang-orang amanah, ibadah Allah. Oleh karena itu jangan salah pilih pemimpin. Nabi mengatakan ar-ra'iyatu 'ala dini mulukihim.
Rakyat itu tergantung keberagamaan pemimpinnya, saudara. Kalau pemimpinnya cinta Islam, pemimpinnya cinta ulama, insya Allah rakyatnya akan dibuat cinta Islam, cinta ulama, saudara. Tapi kalau sebaliknya, kalau pemimpinnya tidak cinta kepada Islam, maka mereka akan membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan agama Islam. Siapa yang rugi? Yang rugi kita umat Islam, saudara. Maka jangan salah pilih pemimpin dan jangan mau dibeli suara kita demi secuil dunia ibadah Allah. Bahkan Nabi bukan hanya mewanti-wanti masyarakat umat Islam, tapi mewanti-wanti ulama. Ulama tidak boleh dibeli suaranya untuk mendukung pemimpin yang bertentangan dengan hukum Islam ibadah Allah. Kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu ala ummati minad dajjal al-munafiqu ali. Sesungguhnya yang paling aku takuti, bahkan aku lebih takut bertemu dengannya dibanding bertemu dengan Dajjal, al-munafiqu alim, yaitu orang-orang munafik yang alim. Kemudian sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yakunul munafiqu alima? Kok bisa orang munafik jadi alim ya Rasulullah? Apa jawab Nabi, saudara? Alimul lisan wa jahilul qalbi wal amal. Ya, dia punya lisan, pandai berbicara. Dia punya lisan, pandai putar balik ayat Quran dan hadis, saudara. Tapi dia punya perilaku bejat, rusak, merusak akidah Islam ibadah Allah. Makanya kata Nabi, ya bi'udidahu bi'aradin minat dunya. Banyak di kalangan orang-orang munafik yang alim ini, mereka menjual agamanya demi secuil dunia, saudara. Bagaimana menjual agama? Yang halal dibuat haram, yang haram dibuat halal. Yang ma'ruf dia buat munkar, yang munkar dia buat ma'ruf, yang hak dia buat batil, yang batil dia buat hak ibadah Allah. Oleh karena itu kalau kita cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak baik-baik saja, yang sedang sakit, saudara, maka ayo sadarlah diri kita, jangan mau dibeli suara kita oleh mereka-mereka yang kedepannya akan merugikan bangsa dan agama kita ibadah Allah. Pertahankan negara kesatuan Republik Indonesia merdeka, bukan pemberian Belanda, bukan pemberian Jepang, tapi pengorbanan rakyat, ulama, dan seluruh elemen untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini, saudara, dengan mengorbankan daripada darahnya, keringatnya, nyawanya. Dan ini harus kita jaga, kita rawat agar Indonesia tetap sempurna, tetap adil, tetap makmur. Maka kalau kita melihat dalam Pancasila kita, yang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka setiap mensyukuri kemerdekaan, pandanglah sila pertama kita, ketuhanan yang Maha Esa. Maka apapun kegiatan dalam rangka HUT RI tidak boleh daripada menyalahi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jangan berbuat kemungkaran, kemaksiatan di dalam mensyukuri HUT RI ini ibadah Allah. Oleh karena itu, khatib berpesan kepada seluruh sidang Jumat yang berbahagia, mari sama-sama jaga kemerdekaan bangsa Indonesia ini dengan kita terus pupuk iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sadarlah kita jangan mau dibeli suara kita oleh pemimpin-pemimpin yang kedepannya akan merusak agama, merusak bangsa kita. Tidak punya pengalaman, saudara. Dia tidak punya di dalam pendidikan, tidak punya dia untuk merubah daripada bangsa Indonesia ini. Masih banyak ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan anak bangsa yang insya Allah layak ke depan memimpin bangsa Indonesia dengan syarat mereka beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, alhamdulillah bangsa Indonesia telah merdeka dari penjajahan zahir, saudara. Alhamdulillah. Tapi kita lihat di sana ada negeri muslim
yang sampai saat ini belum merdeka. Bahkan negeri muslim tersebut adalah negeri yang pertama mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia setelah Mesir, yaitu bangsa Palestina, iman Allah. Maka umat Islam tidak boleh melupakan perjuangan daripada umat Islam di Palestina. Kita harus dukung mereka, support mereka untuk kemerdekaan bangsa Palestina, ibadah Allah. Apalagi Indonesia. Indonesia ini memiliki undang-undang yang menolak segala macam bentuk penjajahan di atas dunia. Sehingga siapapun, tokoh Indonesia, rakyat Indonesia, kalau ia membela Israel, tidak peduli kepada Palestina, maka ia patut dicurigai sebagai pengkhianat bangsa, ibadah Allah. Setidaknya, kalau kita tidak bisa berjuang dengan diri kita sebagaimana umat Islam di Gaza berjuang dengan dirinya, mengorbankan darahnya, nyawanya, rumahnya, hartanya, maka kita berkorbanlah dengan harta yang kita miliki, ibadah Allah. Setelah Jumat ini, silahkan kita isi kain-kain putih yang ada di depan Bapak Ibu sekalian, di depan antum semuanya, isi untuk kita kirimkan bantuan ini ke Palestina dalam rangka wujud solidaritas kita, bentuk ihtimam kita, perhatian kita kepada umat Islam di Palestina. Sehingga itulah jawaban ketika Allah bertanya kepada kita, ma qaddamtum di Palestina, apa yang telah kau berikan untuk Palestina? Kita bisa menjawab, ya Rabb, aku telah membantu Palestina dengan harta yang kita miliki. Mudah-mudahan dengan khutbah Jumat ini Indonesia merdeka dengan hakikatnya dan bangsa Palestina merdeka dengan segala macam perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahhar, alhamdulillahil ghaffaris sattar, wassalatu wassalamu ala nabil mukhtar wa ala alil athhar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibadallah, ittaqullah wa ati'ullah wa ati'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wa qala nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, 'alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin. Ibadallah, ilamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarna bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikati musabbihati bi qudsih wa kallafa bikum ayyuhal mu'minina minal jinni wal insi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amiran, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi warḍallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqi ashabi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وقوي الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين إنك أنت خير الناصرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم حرر المسجد الأقصى من يد اليهود والنصارى إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لإندونيسيا. اللهم بارك لإندونيسيا. اللهم بارك لجاكرتا وبارك لعلمائها وأمرائها ورعيتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.